dalam kondisi Bapak berjuang antara hidup dan mati, ya, apa yang terlintas dalam pikiran Ibu? Apakah Ibu masih percaya bahwa Tuhan itu punya kuasa? Satu sisi saya manusia biasa, saya lelah, saya juga turun derajatnya. Dan kalau saya melihat ke lantai atas Bapak udah cuci darah, saya tuh ingin dengan kursi roda itu turun aja terjun, Pak, kita mati sama-sama. Tapi itu kan pikiran setan ya. Tapi di satu sisi kalau malam itu kadang-kadang roh-roh maut itu gentayangan mau mengambil begitu. Ada kuasa gelap dan saya nyanyi sendirian tengah malam. Anak-anak pun menyusul nggak dapat visa karena olimpiade. Teman-teman yang juga menjaga juga mereka punya pelayanan. Akhirnya Tuhan, saya hanya memuji Tuhan. Saya memuji Tuhan. Sampai kapan saya udah berusaha ada orang nolong datang ke Cina, tapi di sini ini kenapa lama? Apa rencana Tuhan? Dan tiba waktunya bulan Juni, pada waktu itu tiba-tiba mendapat ginjal yang bagus. Dan akhirnya Bapak dicangkok dengan ajaib mujizat itu. Seharusnya sudah cangkok itu pemulihan itu harus ada lama, dicuci darah lagi itu. Tapi Bapak mujizat di ruang pemulihan cuma 4 hari bisa pulang ke hotel. Dan di situ dengan di daerah komunis di rumah sakit Cina, kasar-kasar, serem, kuasa gelap. Begitu saya mau pulang ke Hong Kong dengan Bapak masih udah pulang kan? Udah selesai. Rasanya saya meninggalkan itu tempat yang serem. Saya bersujud di kereta api itu, saya menangis. Terima kasih Tuhan. Aku memang punya iman waktu itu, waktu Bapak sengsara, bahwa aku akan membawa pulang suamiku ke Indonesia dengan ginjal yang baru. Ternyata memang singkatnya di Indonesia itu banyak tantangan. Bapak belum siap mati karena gereja ini sudah istilahnya dimanipulasi soal aset-aset menjadi milik pribadi. Memang sebelum kita lanjut ke situ, Bu. Sebelum kita lanjut ke situ, dalam proses setelah Bapak pulang udah mulai pulih karena dapat ginjal yang baru, itu Bapak kan terus melayani dalam kondisi GMI juga yang lagi dalam masalah besar. Nah, dalam pelayanan Bapak kan waktu itu kami lihat Bapak keliling ke jemaat-jemaat. Nah, ini kan butuh peran seorang istri untuk mendampingi suami dalam pelayanan. Benar. Kalau penyakit seperti itu kan pasti banyak tantangan ya Bu ya. Jadi istilah di sini Bu dibilang polisi toba, istri itu polisi toba. Bagaimana cara Ibu mendampingi Bapak dan membuat Bapak disiplin dalam hal khususnya makan, karena penyakit gula dan sebagainya itu pantangannya dimakan ya Bu ya. Gimana trik atau trik yang Ibu buat untuk Bapak sehingga Bapak mau mendengar nasihat Ibu? Supaya jadi pelajaran bagi kami. Ya, saya harus jadi dokter diri sendiri. Pertama pergumulan soal uang, karena sudah cangkok itu tidak murah ternyata. Ada obat yang namanya anti reject, itu DNA orang seumur hidup sampai kemarin beliau meninggal itu minum. Itu harganya itu jutaan. Dan saya harus menangis dengan uang itu. Dan saya harus berkata, Tuhan saya tidak sanggup. Tapi Engkau sanggup. Tapi bagaimana caranya? Gereja ini juga sedang susah dan saya juga nggak mau minta-minta. Saya sungguh kalau Tuhan ada rencana, Tuhan sudah pulangkan ke Indonesia, berarti ada yang menunggu masalah itu di gereja itu ya. Dan memang saya kadang-kadang kalau ada uang, ada orang menolong, dibawanya ke Singapura. Nah di Singapura itu saya konsultasi dengan ahli gizi dan saya minta print apa-apa yang menyangkut makanan dengan masalah ginjal. Kalau buah apa, makan harus bagaimana, dan keluar tuh banyak, saya harus bayar $200 waktu itu keluar. Itu saya pelajari dan itu ya yang membuat Bapak hidup lama istilahnya karena Tuhan ya. Tapi di tangan saya gitu ya, dan saya dengan iman bahwa ini gereja harus diselesaikan. Saya harus ikut membawa suntikan, perban, semua, dan siang malam kadang nggak tidur memikirkan obatnya apa. Tapi Bapak dalam keadaan susah, setengah lumpuh, setengah semangatnya itu yang membuat dia. Ini waktu di Cina ya.
Dan itulah yang membuat Bapak itu semangatnya itu yang membuat umurnya panjang. Satu hal bahwa kalau Bapak pergi, dia artinya sambil menyelam minum air. Artinya begini, kalau misalnya ke daerah Sintang, itu di Pontianak tuh harus ada sasaran. Karena apa? Mereka itu para pendeta, mereka itu punya pergumulan, mereka itu harus punya tempat curhat, mereka itu adalah harus punya mentor yang harus didengar, dan Bapak juga harus tahu pergumulan apa yang terberat. Yang paling sulit itu kalau anak-anaknya harus sekolah, lalu jemaat yang sangat menekan dia, dan mereka itu kepada siapa sharing selain kepada atasannya. Dan di situ Bapak memberi waktu banyak walaupun capek. Kadang-kadang mereka itu kalau mampir di hotel tuh diserbu, Bapak nggak segan-segan. Hotel dibuka siang malam, ya istirahat. Ada yang mijit kakinya, kepalanya sambil curhat, ngobrol. Dan itulah kesan-kesan kami dengan para pendeta. Bapak memikirkan bahwa pendeta itu adalah calon-calon pemimpin. Pendeta-pendeta itu juga yang diutus, jadi punya pergumulan berat, dan pendeta-pendeta itu juga tidak bisa ditinggalkan sendiri dengan tubuh yang terbatas dan sakit dan keliling dengan Indonesia yang besar. Dia luangkan itu untuk sharing, dan Bapak senang sekali ngajarin mereka ngomong, suku kacipiki, begitu ya. Itulah yang membuat semangatnya itu, kedalamannya itu, melihat juga kadang-kadang di antara mereka ada yang berantem, salah paham gitu ya. Bapak harus handle, harus selesaikan semua. Kadang-kadang nggak mau dengar satu pihak, harus on the spot ke lapangan, dengar. Kemudian di situ waktu berantem itu diadu sama Bapak, ayo lihat siapa yang salah. Waktu mereka berargumen itu ketahuan ini salah mas benar, udah selesaikan, minta maaf. Kita semuanya Bu. Jadi ibu sudah mendampingi Bapak menggembalakan jemaat, ibu mendampingi Bapak menggembalakan pendeta-pendeta juga. Sekarang saya ingin bertanya kepada ibu. Menurut ibu lihat pelayanan Bapak lebih sulit menggembalakan jemaat atau lebih sulit menggembalakan pendeta-pendeta? Sebetulnya para pendeta ya, karena pendeta. Karena mereka itu calon pemimpin yang diharapkan, yang diutus. Itu sebabnya dulu tekadnya Bapak, mereka itu harus terus-menerus dibina, tapi ya itu tubuh Bapak terbatas. Makanya cita-citanya membuka PPN ya. Sesudah dibina itu Mawil tuh dulu rapat. Mawil itu harus sering, karena dari Mawil itu akan mendapat calon-calon pemimpin yang berkualitas, yang nanti ke depan mereka lah itu istilahnya Bapak itu waktu selama memimpin tuh menyiapkan pemimpin gitu. Ya, satu periode belum dapat pemimpin, dipilih naik lagi. Saya sudah ngomel, capek lah, udahlah. Bapak itu kok mau duduk melulu di atas gitu. Sampai saya tidak mau, saya nggak ambisi, maaf katanya. Cuman ini mereka tuh kok nggak mau siap sih jadi pemimpin. Yang satu malah sekolah, itu juga pendeta itu nggak mau belajar. Sedangkan Bapak orangnya kok studi. Bapak mau mereka itu belajar, kayak baca buku, ilmu itu kan gereja bersaing. Nah kalau kita tidak membekali ilmu, gimana pendetanya? Khotbah sekedar hanya dengan ilmu yang nggak mau berkembang lagi, nggak bisa. Sedangkan kita kan persaingan hebat. Ilmu itu harus berkembang. Itu cita-cita Bapak dengan PPN itu. Tapi itu pun belum maksimal kan? Ya itu. Jadi diharapkan dengan kegiatan Mawil diseringkan itu membina para pendeta. Itu pergumulan dengan para pendeta ya. Kadang-kadang mungkin juga ada yang sakit hati, ditindak, tapi sebetulnya untuk kebaikan mereka juga kadang-kadang menempatkan pendeta nggak sesuai dengan karakter jemaat, ditarik lagi. Ya, gampang emang ya Bu. Nggak mudah karena mereka juga bergumul dengan situasi keuangan keluarganya, anaknya. Sedang itu calon pemimpin ya, karena mereka itu yang dipanggil, yang diutus Tuhan, mereka harus hidupnya lebih rohani lah. Itu kan segala motivasi
ya terus kita nih dipanggil. Jangan khawatir kata bapak. Saya kasih contoh nih. Sampai sekarang waktu itu ya, saya pun nggak punya rumah. Saya nggak mikir. Anak saya juga sekolah, saya pun ya, kalian pikir saya punya duit, nggak punya. Tapi kebalas setia melayani Tuhan. Itu Tuhan urus semua, benar lah. Anak-anak kami walaupun tidak sekolah unggul, tapi di negeri dapat sponsor gitu kan, kayak Roy itu dulu. Dia di Baik Bu, Ibu udah nyinggung ke situ, saya mau mempertajam dulu. Bu, sudah sekian lama Ibu dampingi Bapak dalam pelayanan, Ibu tahulah bagaimana keuangan keluarga hamba Tuhan. Kami pengen tahu bagaimana cara Ibu sebagai seorang istri mengelola keuangan yang kalau istilah untuk hamba Tuhan di sini dibilang pas-pasan. Pas butuh, pas ada gitu. Nah, bagaimana cara Ibu mengelola keuangan yang pas-pasan itu sehingga bisa menyekolahkan anak sampai kuliah berdua dan hidup. Puji Tuhan sudah diberkati Tuhan. Gimana Bu? Tolong bagikan ke kami. Ya, memang kami bilang sama anak-anak, Bapak ini bukan orang kaya, tapi Tuhan yang kaya. Ya. Tapi berdoalah bagaimana cara sekolah itu, ya kalau di swasta kan mahal. Tapi kalau di negeri mungkin bisa sponsor. Yang penting kamu harus pinter gitu kan. Ya bukan pinter otaknya saja. Kalau guru ngajar dengar gitu. Ya itu. Yang kedua kalau soal uang, saya juga manusia yang khawatir ya. Sama. Tapi Tuhan itu sesuai dengan firman Tuhan. Dalam segala perkara dapat kutanggung. Dan Tuhan mencukupi kebutuhan. Memang kita itu tidak kaya. Kalau kita kaya, kita tidak akan lagi beriman, tidak akan berdoa. Tetapi selalu tepat pada waktu yang dibutuhkan, ada saja. Nggak tahu bagaimananya. Ada, nggak tahu. Tapi juga dalam pas-pasan itu juga, saya bilang sama anak-anak kadang-kadang, lagi kecil aja misalnya, lihat orang lain kaya, "Duh, Mak, aku mau seperti itu mainannya ya." Ya kan Mak, mereka sudah tahu. Berdoa dulu ya Mak ya. Ya, apa berdoa dulu, apa berdoa sampai kapanpun ternyata cita-citanya nggak dapet, kan? Mungkin sebagai manusia anak pendeta itu kecewa. Makanya ketika ditawarin siapa yang mau jadi pendeta nih Bapak punya buku banyak. Mereka lihat satu dengan lain. Enggak mau jadi ini penguasa pengusaha mau jadi kimia mau jadi polisi lah macam-macam gitu kan. Sedih juga ya, itulah yang memprihatinkan supaya anak-anak pendeta itu nggak kecewa, itu ke depan itu memang Bapak tuh berpikirnya gimana ya, jangan sampai kayak anak kami, kalau minta itu sesuatu harus berdoa dulu ya, apa-apa berdoa dulu ya, kapan belinya. Tapi doa lagi jawab anak-anak. Iya, tapi saya bilang sama anak saya, ya kami ini nggak kaya, nggak punya apa-apa, tapi kami bangga. Walaupun kami orang miskin, keliling luar negeri sering. Dari mana ya? Nggak tahu deh, tanya aja. Dari keuangan hanya 75%, pengeluaran 100%. Yang 25%-nya itu dari mana? Anugerah, gitu. Jadi beriman anugerah itu mungkin tidak masuk akal ya pada masa kini. Aduh, apalagi lagi pandemi. Tapi ya itulah yang diajarkan Tuhan sama kami. Ya, saya bilang ya, saya selalu nyanyi itu, kalau kita turut pasti kita luput, kalau kita disertai Tuhan, kalau kita taat pasti ada berkat. Berkatnya itu apa? Sukacita luar biasa. Jadi kekhawatiran diganti dengan sukacita. Apa yang ditakutin yang tidak bisa, bisa. Masalahnya sekarang bukan kamu tuh bisa apa enggak, mau apa enggak. Gitu. Baik Bu, biasanya kan orang tua, kalau kita lihat pada umumnya yang ditinggalkan kepada anak itu adalah warisan. Ya. Dan anak-anak selalu mengerti warisan itu harta, ya kan? Sedangkan hamba Tuhan, jangankan simpanan di bank, untuk makan aja kadang 1 bulan tidak cukup. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan kepada anak tentang warisan itu, supaya mereka paham bahwa warisan apa sebenarnya yang paling penting yang diturunkan oleh orang tua kepada anak, yang sudah Ibu ajarkan kepada anak-anak. Ya kalau kita berbicara warisan rohani gitu kan, terlalu abstrak. Rohani dulu itu nanti. Sekarang dong gitu kan.
rohani kayak klise banget gitu kan. Iya. Iya, tapi ya contoh aja, contoh hidup. Iya. Ya kami sederhana, makan ya sederhana. Ya kami juga belajar menghargai anak-anak untuk tidak rendah diri di hadapan anak-anak. Iya. Ada waktu saya contoh ya, ke satu desa, saya ngunjungin, bapaknya ngejemput dengan mobil butut sekali. Lalu bilang, aduh nggak layak ya jemput ketua sinode kayak gini, Pak, aduh ya. Dia bilang, jangan ngomong gitu depan anak ya, nanti anak kecil hati. Lebih baik dia tuh nggak bangga dengan mobilmu, tapi bangga karena kamu hamba Tuhan sebetulnya. Bangga karena apa? Kedekatan ayahnya dengan anak-anak. Anak saya juga gitu, bangga bukan karena bapaknya ini punya duit, nggak ada. Bangga karena bapaknya itu beriman dan pasrah. Jadi teladan. Soal kadang-kadang mungkin anak-anak juga ya, mama itu masak apa kalian, makan apa ya. Tapi besok masih juga langgeng sampai akhir bulan masih bisa makan, ya kan. Soal sekolah, urusan besar dengan urusan kecil itu juga tidak mudah. Saya juga orang yang bukan sukses dalam kekhawatiran, banyak kekhawatirannya terhimpit. Tapi dalam kekhawatiran juga nggak bisa kan menampah siapa saja, nggak bisa. Lagi-lagi apa yang diajarkan itu ya beriman. Sampai sekarang juga begitu. Bapak juga beli obat itu, kalau dipikir lebih besar pasak daripada tiang untuk beli obat aja nggak mampu. Tapi buktinya kami bisa berobat itu aja ya. Bahkan yang mahal pun bisa beli, nggak tahu dari mana. Tepat pada waktunya itu Tuhan menyediakan. Nah itulah asal dia tuh mau apa enggak. Kadang-kadang kalau saya hitung-hitung di bank itu, ya tiap kali Pingkan ini tahu, Ping, lihatlah tante punya ATM segini, Pingkan senyum, besok lagi obatnya harus dibeli. Tapi Pingkan juga heran kok bisa beli obatnya kemarin yang mahal, nggak tahu ya Ping. Luar biasa ya anugerah Tuhan ya Bu ya. Sangat ekonominya tuh yang nggak masuk akal ya. Iya. Tapi ya itu ketaatan saja sama Tuhan. Jadi teladan iman itu paling penting ya, menjadi warisan untuk anak-anak Ibu ya. Anak itu juga baik Bu, bangga aja walaupun kita nggak punya apa-apa. Iya. Mama emang nggak kaya sama Papa, tapi aku bangga menjadi hamba Tuhan. Iya. Karena firman Tuhan itu buat aku di dalam Yohanes 16 itu ya, berapa tuh 20. Kalau kamu melayani aku harus mengikut aku, bukan ngikut selera aku loh ya. Selera banyak. Nah, banyak, dan hati saya ini juga licik, mau, tapi saya harus mengoreksi terus. Iya. Jadi barang siapa melayani aku dihormati oleh Bapa. Jadi kebanggaan saya kasih tunjuk sama anak-anak bahwa saya dihormati Bapa. Ya, kadang-kadang mungkin nggak dihormati ya sama orang, sama majelis, sama jemaat, ada kalanya karena kita juga punya sisi-sisi yang kadang-kadang tidak terpuji datang, tapi tetap Bapak, kami terpanggil, kami yang punya misi itu, dan kami dihormati. Itu aja yang membuat saya senang gitu ya. Dengan baik Bu. Kita lanjut ke kondisi Bapak kembali terakhir waktu Bapak sakit. Ya Bu ya. Kemudian pada akhirnya Bapak pergi meninggalkan kita semua. Pada waktu Bapak sakit itu bagaimana perasaan Ibu? Apa yang ada dalam pikiran Ibu? Ibu bisa ceritakan sedikit? Sakit terakhir Bapak. Sakitnya Bapak itu sebetulnya Bapak enggak mau dikontrol rumah sakit. Sedangkan itu pun bersyukur ya 14 tahun ya sejak cangkok. Orang-orang lain ya berapa tahun karena usaha ya seperti saya tadi, saya jadi dokter untuk diri sendiri, saya belajar orang sakit ini apa-apa, obat-obatan yang dipakai, tapi juga saya juga kecolongan juga karena Bapak orang senang makan. Yang kecolongan kemarin itu sidang sinode di sini sehari 3 kali makan nasi bungkus sehari, sehingga kolesterol trigliserid naik dan tiba-tiba harus pergi ke rumah sakit IGD. Beliau nggak mau, dia bilang lah dia sudah kenyang di rumah sakit, tusuk sana tusuk sini.
lebih baik saya mati di tangan mama. Dia bilang sudah biasa diobati saya. Tapi kan dia tidak tahu bahwa saya ini nggak punya alat-alat, khususnya pernapasan. Dan saat itu saya, kali ini Bapak, please, tolonglah Bapak. Bukannya saya tidak mau mengurus kamu sayang, tapi tanganku lelah, aku pun senang mengurus Bapak karena Bapak hamba Tuhan, ya aku rela. Tetapi alat itu saya tidak memiliki, dan pada saat itulah saya serahkan Bapak ke IGD, dan saya tidak tahu bahwa disangka di IGD itu mungkin saya pikir akan pulang sebentar, tetapi ternyata mengakhiri. Memang saya waktu itu berharap anak-anak bilang minta mujizat Ma, seperti beberapa 14 tahun yang lalu. Tapi saya sudah ada suara di dalam pikiran saya bahwa kesaksian roh bahwa kali ini kayaknya Tuhan tidak beri mujizat. Jadi saya harus siap. Makanya di dalam ICU itu kami banyak mencium tangannya. Dan ini yang paling sedih itu waktu saya perpisahan. Saya bilang, Bapak, jangan mikirin saya, jangan mikirin kami. Apabila ada yang memanggil, Bapak jangan tahan-tahan. Pergilah sayangnya, maafkan saya menyerahkan Bapak ke ICU. Beliau tak mau kalau mati di tangan Mama aja. Tapi kali ini saya tunggu sebagai Pak ICU. Dan pada waktu ngomong itu, panggil semua teman-teman, ada yang majelis lihat bahwa komputer itu makin tadinya 70, 60, 50, 30 lama-lama lurus, dan saya waktu itu Bapak mulai napas satu-satu, pamit mungkin tapi nggak jelas karena masih banyak alat, dan anak saya udah mulai teriak-teriak tuh Oli yang menjaga. Bapak juga tahu mungkin Oli itu udah capek, kami juga udah capek, dan mendengar biaya yang begitu mahal mungkin akhirnya Bapak memilih pulang. Dan saya mengucapkan selamat jalan, sudah sampai di sini saya mengurus Bapak. Saya bangga bisa mengurus Bapak karena Bapak hamba Tuhan, Bapak pendeta. Dan kami sangat mengasihi. Ya, kalau Tuhan panggil saat ada yang manggil, Bapak jangan tahan-tahan. Jadi itulah perpisahan yang tadi itu sampai beliau pergi menjadi sini. Jadi tidak ada lagi mujizat buat Bapak. Cukup kata Tuhan sampai di sini. Ya itulah yang terakhir dengan Bapak, kenangan di ICU bersama Pinkan, disaksikan oleh Pinkan dan kedua anak saya dan beberapa majelis di situ. Dan ya, baik sampai disinilah saya mendampingi Bapak, dan saya bilang ini saya jadi saksi di tangan saya sampai bengkok-bengkok sejak dari Cina merawat Bapak. Saya tahu bahwa penderitaan Bapak terlalu berat, dan Bapak harus istirahat dengan Bapak di surga. Itu saya udah ada saksi itu. Dan kemudian Bapak mulai putus napas satu-satu. Kemudian anak saya belum bisa terima. Panggil dokter, do for me please, do something please. Dokternya bilang, ya kak, do something Pak. Akhirnya saya udah nggak kuat, lihat Bapak seperti dianiaya gitu, dipompa-pompa. Saya keluar, saya ngintip dari jauh. Goodbye Bapak, goodbye. Sudah sampai di sini, nanti di kekalaan. Kemudian Bapak tinggal 25 menit udah ada. Dari kerohanian di Cikini mulai nyanyi, hampir dekat Tuhan. Saya tahu lah, itulah yang paling berat melepasnya Bapak. Hampir 50 tahun kami mau menikah. Rayakan 50, Bapak ada rencana mau mengunjungi misioneri atau apa begitu, tapi mungkin impiannya lebih senang di sana dia. Kemudian pompa, akhirnya udah nyanyi Ibu, di 25 menit mari kita hantar Bapak. Saya sudah mengantar dari tadi, kata saya sudah mengantar dari tadi, saya tidak mau melihat Bapak dianiaya kayak gitu, pompa. Akhirnya Ibu dipanggil ya dokter. Ini ada kertas, kita buka ya, rekaman jantung, nanti kita buka. Kalau masih ada titik-titik rumput, berarti Bapak masih ada nyawa. Ternyata begitu dibuka flat, hari ini tanggal segini, beliau sudah dipanggil Tuhan. Akhirnya saya waktu itu udah siap, keluarlah pujian walaupun pedih.
Iya, saya bilang, dokter terima kasih, diberkati engkau sudah melayani suami saya, suster-suster di ICU. Terima kasih. Di situ ada jemaatnya Pak Petrus ya, Boru Saragi ya, Boru Girsang. Dia masih sempat pagi-paginya mendoakan suster itu di ICU. Yang Bapak saya nggak, hari ini saya pulang, nanti cuti Selasa baru ketemu. Ini didoakan di suster itu. Semua yang datang didoakan dengan bahasa apa nggak ngerti. Iya. Ya, itulah. Akhirnya Bapak udah tenang sekarang ya Bu ya. Bapak penderitaannya sudah berakhir dan Bapak sudah tenang bersama Bapak di sorga. Baik Bu, kami pengen dengar Bu, apa pesan Bapak yang terakhir untuk GMII? Ya sebetulnya lagi masih sama-sama berakhir kayaknya, sudah tahu. Aku ingin supaya pendeta ini menjadi pemimpin yang baik, yaitu melaksanakan apostolik. Diajarkan kepada PPN, dikatakan ini sistem gereja kami, terima apa enggak? Ini sistemnya, kalau nggak terima ya silakan gereja lain, ini sistem kerahasiaan. Kita itu yang dipanggil oleh Allah itu, diutus, di situ membukakan rahasia itu. Ya. Bapak ingin mempertahankan identitas gereja kita ya, supaya apostolik tetap dipertahankan. Supaya jangan pikiran-pikiran itu. Kalau mau masuk ranah rohani, harus benar-benar lah seperti Calvin itu ya, dalam kesalehannya. Dia belajar, bukan, makanya Calvin itu di Jenewa, unggul lah Jenewa itu, baik itu infrastrukturnya, hukumnya, jam tangannya, banknya, apalagi itu palang merahnya, karena pola pikir Kristen betul-betul diterapkan. Jadi kita ada di dalam orang dengan dunia, bukan pikiran orang dunia masuk ke gereja, tapi gereja harus membawa pikiran Tuhan ke dalam dunia. Dan itulah ya pergumulan di dalam jemaat menghadapi jemaat. Tidak semua jemaat itu mengerti pikiran Tuhan. Hakikat kodratnya masih duniawi gitu ya. Tapi bagaimanapun kita harus terus mendoakan, mengasihi. Walaupun mereka mungkin ingin turut rohani, ingin melayani, tetap pikiran sekuler itu ada. Makanya di dalam mengajarkan Bapak itu janganlah istilah motivator itu masuk, kesuksesan, kemapanan. Tapi yang injili kekekalan itu Bapak selalu bawa. Yang dibawa di gereja itu tugasnya adalah kekekalan, bukan kesementaraan. Itu aja buat gereja. Itu yang menjadi tujuan kita ya Bu ya, kekekalan itu dunia ini. Dan beliau selalu menyanyikan di akhirnya itu bukan berarti bahwa kita tuh lupa dengan dunia, di dunia juga kita harus berusaha. Tapi kalau sudah kemapanan saja biasanya orang lupa tujuan. Makanya dia selalu nyanyi, dan saya juga taruh di nisannya itu nyanyi, "This world is not my home, I'm just passing through." Ya, biar somewhere beyond the blue. Maksudnya ini bukan rumah saya, kayak lewat saya, tapi di seberang langit biru. Itulah kekekalan yang harus diajarkan tugas gereja kepada jemaat. Dan saya bangga bahwa Bapak sampai selesai itu tujuannya, tidak digoyahkan dengan apapun. Ya, ini menjadi prinsip hidup bagi kita, bahwa sesungguhnya di bumi kita sementara, rumah kita yang sesungguhnya di sorga. Setiap orang yang mau masuk ke gereja, dia harus siap tunduk dan mengikuti pikiran Tuhan. Jangan membawa pikiran yang di luar sana untuk masuk mempengaruhi gereja. Ya Bu ya. Karena itu prinsip yang kami ikuti. Dengan membawa pikiran itu ditanamkan dalam hati kita, kesukaran apapun kita tetap jalani dengan sadar bahwa dunia ini sementara. Gitu. Amin. Ya Bu. Baik Bu, sekarang kami pengen dengar apa pesan Ibu untuk kami sebagai istri gembala, dan juga untuk PKP Mawil 8, semua yang ada pada sore hari ini. Apa pesan Ibu untuk kami? Pesan saya maksudnya terhadap Bapak? Iya, nasihatilah kami. Yang masih punya suami, kasihlah sungguh-sungguh, layani dengan sungguh-sungguh. Ada saatnya kita habis bersama mereka ini di dunia, dan melakukannya seperti untuk Tuhan. Siapapun suami kita, tunduklah kepadanya ya, karena kita ini penolong. Tidak semua kekurangan pada suami itu kita yang tahu, istri. Makin lama makin banyak menikah, makin melihat kekurangannya.
Kadang-kadang kesalahpahaman, Pingkan suka lihat. Begitu ya kawin itu susah ya katanya. Ya ini resiko kita menjadi penolong. Susah ya kawin itu. Sudah tua aja masih salah paham. Ya, tapi kita belajar bahwa itulah kasih dan hormat. Karena sekarang kalau sudah tidak ada, kita sangat kehilangan. Di satu sisi mungkin kita bebas, nggak ada yang merongrong, nggak ada yang minta ditolong. Tapi di satu sisi rasa, iya, sepertinya saya nggak percaya juga kalau masuk kamar bahwa Bapak nggak ada. Ya sudah nggak ada, nggak percaya belum, saya masih basah gitu, tanah kuburan istilahnya. Luka itu masih ada, tapi saya percaya dan terima kasih juga kepada jemaat di Medan dan di mana tempat sudah mengirimkan penghiburan, persembahan, duka, bunga. Itu saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, tidak tersebut satu persatu karena saya juga kalau WA juga terlalu banyak grup, saya juga nggak sanggup bacanya. Dan grup-grup pun saya sudah kurangi, jadi saya merasa lelah gitu membaca itu. Jadi saya baca memang, tapi tidak bisa membalas. Jadi terima kasih untuk kasih doa, perhatian, dan juga saya diberikan penghargaan untuk bicara kepada ibu-ibu. Sekali lagi kita kembalikan kemuliaan Tuhan. Saya nggak ada apa-apanya di sini, saya tidak lebih dari saudara, tidak ada yang hebat, tidak ada. Tapi masalahnya kita mau apa enggak dibentuk Tuhan. Bukan bisa atau enggak, mau apa enggak. Kalau mau, ada kesukaan yang dari Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Bu. Baik, untuk mengakhiri sharing kita pada hari ini, kita akan merenungkan satu firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 4 ayat 13. Tadi sempat disinggung oleh Ibu Pendeta Yudit. Filipi pasal 4 ayat 13 bunyinya demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kita bangga menjadi perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu unik. Perempuan itu dikatakan bahwa ada kekuatan yang dia miliki. Kenapa? Karena ada 4M yang dimiliki oleh perempuan. Menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Sehingga dikatakan bahwa ada pembentukan hormon yang membuat perempuan itu kuat. Tapi kuat bukan secara fisik. Kekuatan yang dimiliki oleh perempuan ini adalah adanya satu ketahanan atau kesanggupan dalam dirinya untuk menjalankan peran. Baik sebagai istri, bahkan sebagai seorang ibu. Nah, ibu-ibu, firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Di sini kita melihat kenapa Rasul Paulus pada akhirnya dia dapat mengakhiri hidupnya dengan baik. Dia dapat mencapai garis finish dengan baik. Pada akhirnya dia menjadi bukan saja pemenang, tetapi lebih dari pemenang. Di dalam Filipi pasal 3 dikatakan dia melupakan dan dia berlari dan mengarah ke depan. Dan kita melihat khusus dalam Filipi pasal 4 ayat 13 ini. Ada beberapa hal yang kita lihat. Pertama, ada kata segala perkara. Ibu-ibu, kata segala perkara ini memberikan pengertian. Segala sesuatu, segala masalah, segala pergumulan, baik itu besar, kecil, masalah pribadi, masalah keluarga, mungkin dengan pasangan kita, masalah anak-anak, masalah masa depan anak-anak, masalah pekerjaan, masalah dalam pelayanan, segala masalah. Ini arti dari segala perkara. Kemudian kata yang selanjutnya dikatakan dapat kutanggung. Kata dapat kutanggung ini memberikan pengertian adanya satu kesanggupan untuk menanggung, untuk memikul, untuk menghadapi segala perkara tadi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kemudian kata selanjutnya dikatakan di dalam Dia. Dia itu ditulis huruf besar. Itu berarti berbicara tentang Yesus.
Kata di dalam dia ini menunjukkan bahwa syarat satu-satunya membuat kita sanggup memikul segala persoalan itu hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus kita tidak sanggup menanggung segala persoalan hidup itu. Sehingga Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu kata terakhir dari ayat itu dikatakan, yang memberi kekuatan kepada ibu-ibu. Kekuatan yang kita miliki untuk menanggung segala persoalan hidup. Untuk menanggung segala perkara itu bukan dari diri kita. Jadi kalau kita melewati satu fase dalam hidup, kita menang terhadap satu masalah, satu pergumulan, masalah dosa, masalah pergumulan ekonomi, masalah apa saja. Jangan kita menjadi sombong. Karena ingat bahwa kesanggupan itu datang daripada Tuhan. Kekuatan itu datang daripada Tuhan, bukan dari diri kita. Oleh sebab itu ibu-ibu, inilah yang Paulus lakukan dalam hidupnya. Hanya satu yang dia lakukan, dia tetap percaya, tetap fokus, tetap berada di dalam Yesus. Sehingga pada akhirnya dia bisa mencapai garis finish dengan baik. Sehingga dikatakan dalam bagian firman Tuhan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus, apa yang dialami oleh orang tua yang kita cintai, Ibu Yudit, ya bisa kuat sampai hari ini. Itu oleh karena Tuhan, oleh karena kekuatan yang Tuhan berikan. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan hidup ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini. Mungkin ada yang bergumul dengan sakit penyakit, ya. Ada yang bergumul dengan masa depan anak-anak. Ada yang bergumul dengan masalah ekonomi keluarga. Ada yang bergumul dengan masalah pelayanan. Banyak persoalan hidup yang ada. Tapi ingat, selama kita bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Sehingga Tuhan menjadikan kita bukan hanya pemenang, tetapi lebih dari pemenang. Tema kita pada hari ini, perempuan kuat berjuang sampai menang. Hidup kita tidak sampai di sini. Ibu Yudit masih terus berjuang. Kita semua masih terus berjuang. Sampai pada akhirnya kita seperti almarhum Bapak Pendeta Diki bisa mengakhiri garis finish dengan baik. Bisa memelihara iman dengan baik. Kita pun seperti Rasul Paulus bisa mencapai garis finish dengan baik dan memelihara iman dengan baik. Mari tetaplah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk orang tua yang kita cintai, Ibu Pendeta Yudit, terima kasih untuk sharing pada sore hari ini yang sangat menginspirasi kami. Kami sebagai istri gembala, kami pun harus belajar. Sebagai istri, untuk semua kaum perempuan yang ada pada hari ini, mari kita jalankan tugas kita sebagai penolong dengan baik. Kesuksesan seorang suami, ada istri di baliknya. Tetapi kehancuran seorang suami, itu pun karena ada pengaruh istri di baliknya. Mari kita memainkan peran kita dengan baik sebagai penolong yang setia, yang bijak, dan yang kuat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah memberkati kami dalam sharing inspiratif pada sore hari ini. Terima kasih untuk pengalaman hidup hamba-Mu Ibu Pendeta Yudit di dalam mengiring Engkau, bahkan mendampingi suami tercinta di dalam menjalankan amanat agung yang Tuhan percayakan bagi mereka. Dan Ibu sudah membagikan itu kepada kami dan sangat menginspirasi kami. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang kembali meneguhkan iman kami. Kami percaya semua kami di sini, kami boleh sungguh diberkati oleh Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Teni sudah menggalang pertemuan kita ini dengan begitu manis ya. Saya juga tidak bisa lagi berkunjung seperti dulu ke Medan, ke Sumatera. Kapan lagi kalau ada umur panjang kita bertemu lagi. Kalau tidak, pertemuan yang indah, yang kekal itu yang sungguh mulia.